Oh iya, lupa ganti baju. Ya, akhirnya udah ganti baju. Sekarang di sini untuk video kali ini saya untuk video mau apa sih? Ya, untuk video kali ini tentunya di sini saya akan membahas tata fotografi televisi, terutama di bagian bahasa shot dan bahasa pergerakan kamera. Jadi pada poin-poin ini saya akan membahas keduanya. Yang pertama, apa sih arti dari bahasa shot itu sendiri? Bahasa shot adalah suatu bahasa dalam pertelevisian yang biasa digunakan untuk sebagai komando begitu, sebagai komando dari pengarah acara di ruang kontrol studio ke kameramen di dalam studio. Kebanyakan dari gambar televisi adalah shot dari orang. Tidaklah mengherankan apabila ukuran dasar dari shot-shot yang sering dipergunakan adalah berdasarkan ukuran badan manusia. Sesosok manusia ini sebagai objek dan sebagai patokan ukur dalam suatu teknik-teknik yang ada di dalam bahasa shot. Nah, teknik-tekniknya itu ada apa aja? Ntar dibahas di menit berikutnya. Nah, tujuannya dipergunakan bahasa shot ini sebagai komando ke kameramen, yaitu untuk mengefisiensi panjangnya perintah untuk mengarahkan kameramen dalam menentukan teknik shot yang akan diterapkan. Komando-komando atau perintah-perintah yang diinstruksikan kepada kameramen itu sesingkat-singkat mungkin sesuai dengan kesepakatan antara kameramen atau sama si pengarahnya itu. Jadi seperti itu. Jadi mengefisiensi panjangnya kata-kata perintah ke kameramen, jadi disingkatkan jadi lebih efisien gitu, lebih efisien tentunya, dan juga disepakati dan dimengerti oleh sang kameramen maupun sang pemerintahnya itu. Jadi di sini ada 5 shot dasar yang biasa dipergunakan dalam pertelevisian adalah seperti close up, disingkat sebagai CU, medium close up, mid shot, dan lain-lainnya ya. Jadi 5 shoot dasarnya itu sebenarnya ada close up disingkat sebagai CU, medium close up atau disingkat sebagai MCU, mid shot atau disingkat sebagai MS, atau bisa disebut juga middle shot atau medium shot, medium long shot atau disingkat sebagai medium MLS, dan terakhir itu long shot disingkat sebagai LS. Dalam penyampaian komando kepada kameramen ya, contohnya seperti ya ada seorang aktor yang bernama Richard gitu ya. Dalam penyampaian komandonya kepada kameramen pada suatu komando tersebut menginginkan seseorang kameramennya ini untuk membuat shot dari batas pinggang ke atas si aktor. Itu kan dari pinggang ke atas si aktor itu kan disebutnya middle shot kan, atau medium shot itu. Terus dalam perintahnya itu atau komandonya itu ke si kameramennya, cara menuliskannya yaitu seperti MS dalam kutip Arnold. Nah, di berikut ini bahasa shot yang sering dipergunakan antara lain manusia sebagai objek dan patokan ukurannya, yaitu SU. SU adalah extreme close up. Jadi extreme close up itu menampilkan objek-objek ke kamera itu berupa detail-detail dari suatu struktur objek gitu kan, misalkan seperti mata atau hidungnya saja seperti itu. Dan berikutnya itu ada VCU. VCU itu kependekan dari very close up. Jadi untuk tekniknya itu di shootnya hanya bagian wajahnya saja, tetapi untuk background itu tidak begitu mencolok. Dan yang berikutnya ada CU, close up atau panjangan close up ya, disebutnya close up. Jadi close upnya ini berupa wajah, tapi bagian backgroundnya sudah kelihatan. Jadi dari antara ujung kepala sini sampai ya sedada atas lah begitu. Terus ada medium close up yang disingkat sebagai MCU. Jadi kalau medium close up itu dia dari antara dada tengah sampai ujung kepala begitu. Terus berikutnya ada knee shot atau 34 shot atau biasa disingkat MLS itu. Itu shot, teknik shot kamera. Jadi yang jadi patokan ukurnya itu dari ujung kepala sampai ke mana ya? Sampai ke lutut. Ini kan artinya lutut ya, lutut. Terus FS itu kepanjangannya adalah full shot. Jadi seluruh objek manusia atau manusia yang sebagai objeknya itu, jadi patokan ukurnya itu
dalam suatu teknik itu dari ujung kepala sampai ke ujung kaki gitu ya, udah mulai semuanya kelihatan full dari ujung ke atas kepala sampai ujung kaki. Nah berikutnya ada ELS, extra long shot. Jadi extra long shot itu dia lebih luas lagi, si objeknya itu sudah menampilkan seluruh objeknya, tetapi backgroundnya itu sudah menampilkan seluruh background di belakangnya itu sudah mulai tertampil gitu. Dan berikutnya adalah ada extreme long shot atau disingkat sebagai XLS. Nah XLS ini jadi si objeknya itu sudah nggak begitu mencolok lagi, jadi jarak dari antara kamera dengan si objeknya ini udah jauh gitu di belakangnya, udah jauh di depan kamera, tapi backgroundnya itu lebih mencolok dibandingkan si objeknya tersebut atau si orangnya tersebut gitu. Bahasa pergerakan kamera ya, bahasa pergerakan kamera itu biasanya dipakai untuk menggerakkan kamera. Maksudnya teknik ini perintah tersebut dipakai untuk menggerakkan si kameranya itu, movement kameranya itu. Nah di sini fungsinya sebagai pengarah acara di ruang kontrol ke kamera yang berada di dalam studio televisi, ke kamera yang berada di lapangan itu. Jadi ada apa aja sih bahasa pergerakan kamera? Jadi bahasa pergerakan kamera itu ada macam-macam ya. Di antaranya itu ada tilt up. Jadi si kameranya itu ibarat ini seperti kamera ya. Jadi kalau tilt up itu tekniknya seperti ini. Dari yang awalnya lurus ke atas begini, dan berikutnya ada tilt down. Tilt down itu si kameranya itu dia masih diam di tempat. Ini kebalikan dari sebelumnya tuh yang tilt up. Jadi si kamera itu teknik shootnya dia digerakin ke arah bawah, pan kiri. Nah pan kiri ini menggerakkan kepala kamera ke arah kiri. Jadi seperti inilah kalau dari saya nih, dari sisi saya itu jadi seperti ini tuh kiri. Dan pan kanan itu menggerakkan kepala kamera ke arah kanan. Jadi ya sama seperti tadi, cuma beda arah aja. Jadi ini ngarahinnya ke kanan begitu. Track in. Nah ke track in ini kamera maju gitu kan, maju mendekati objek. Jadi si kameranya ini kita gerakin nih, kita movement ke arah objek. Jadi semakin dekat. Jadi seperti ini. Ibaratnya seperti itu ya. Terus kalau track out dia itu kebalikannya dari track in. Jadi kameranya itu mundur menjauhi si objek. Ya seperti inilah ibaratnya tekniknya. Ini baru contohnya aja ya. Terus grab kanan. Nah grab kanan itu gimana tekniknya? Kameranya itu bergerak ke arah samping kanan objek. Jadi membentuk garis lurus terhadap si objek. Jadi kita itu bergerak ke nyamping sambil menggerakkan kamera ke arah samping kanan. Kalau yang grab kanan ini. Jadi ya kayak gini lah. Kayak gimana ya? Kayak gini deh. Ya, pergerakan tekniknya ini sebagai contohnya aja gitu, ke arah kanan. Jadi kalau untuk grab kiri itu sebaliknya, kamera bergerak ke arah samping kiri objek membentuk garis lurus terhadap objek. Jadi untuk contohnya ya seperti ini pergerakannya. Nah mengikuti objek seperti itu. Untuk arching, jadi kalau berikutnya adalah ada arching atau biasa disebut swing. Nah di sini kamera bergerak setengah lingkaran terhadap objek. Jadi misalkan ini objeknya, kita nge-shoot seperti ini nih. Nah pergerakannya seperti ini, seperti itu. Ini sebagai contoh aja ya. Dan berikutnya ada pedestal up. Pedestal up itu kamera digerakkan ke atas. Berarti kamera yang digerakkan ke atas itu menggunakan pedestal, yaitu suatu alat pendukung gitu yang bernama pedestal. Dan berikutnya ada pedestal down. Jadi kebalikannya dari pedestal up ya. Jadi kamera digerakkan ke bawah menggunakan alat pedestal. Crane tilt up. Jadi untuk crane tilt up ini, crane mendongkak ke arah atas, hampir sama kayak tilt up, cuma ini dibantu dengan instrumen alatnya namanya itu crane. Jadi si kameranya itu digerakkan ke arah atas, mendongkak ke atas menggunakan alat crane gitu. Dan crane tilt, dan berikutnya itu ada crane tilt down. Crane tilt down itu jadi crane menunduk ke bawah. Jadi si kameranya itu ditundukkan ke arah bawah, ke bawah menggunakan crane begitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman buat penjelasan bahasa shot dan bahasa pergerakan kamera. Dan semoga konten kali ini bermanfaat untuk kalian. Tentunya sebenarnya untuk video kali ini itu untuk pemenuhan tugas akhir saya, tugas akhir mata kuliah fotografi dan teknologi dokumentasi. Dan pengajarnya adalah Pak Yudanto Prayitno. Halo Pak Yudanto Prayitno, semoga nilai saya bagus ya Pak.
Ya, seperti itu penjelasan dari bahasa shot dan bahasa pergerakan kamera. Mulai dari penjelasan definisinya, terus hasil teknik-tekniknya. Ya, pokoknya seperti itu. Jadi, terima kasih sudah menyimak video berikut ini. Sekian pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah, mohon dikoreksi. Jadi, sekian dan terima kasih. Wassalam.